Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi belajar kita sama-sama belajar tentang Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Semoga ini bermanfaat dan ini lebih memudahkan kita untuk mengikuti apa yang sudah disepakati oleh pimpinan Putusan Tarjih Muhammadiyah dalam bagaimana tata cara kita beribadah, bagaimana tata cara kita bersuci, tata cara kita bermuamalah sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Muhammadiyah. Nah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih di bab thaharah. Kemarin kita sudah sempat menyampaikan tentang al-ghuslu, yaitu mandi janabah, bagaimana tata cara kita mandi dan bagaimana apa-apa saja sebab yang mengharuskan kita untuk mandi. Nah, selanjutnya di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tayamum. Nah, dalam ayatul wudhu yang dituliskan di muqaddimah bahwasanya fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika kalian tidak menemui air untuk berwudu, maka kita boleh untuk bertayamum dengan sa'idan thayyiba, dengan debu atau tanah yang suci. Syaratnya harus suci, nggak boleh yang tidak suci, yang najis. Nah, di sini sebelum kita masuk di tata cara, kita harus tahu dulu kapan kita diperbolehkan untuk mengganti wudu dengan tayamum. Kapan kita diperbolehkan mengganti wudu dengan tayamum? Yang pertama, idza ta'adzarta min isti'malil ma'. Jadi ketika kita mendapatkan suatu halangan untuk menggunakan air, lima rodin, dikarenakan sakit. Yang pertama, kita boleh melakukan tayamum ketika kita dalam keadaan sakit, yang mana sakit itu menghalangi kita untuk terkena air. Ya, misalnya karena luka atau misalnya karena sesuatu yang menyebabkan kita tidak boleh kena air. Ya, itu. Kemudian au khaufi dhararin, atau takut akan terjadinya sesuatu madarat terhadap diri kita. Itu kita boleh menggunakan air. Ya, sebagaimana hadis yang disampaikan bahwasanya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, sebuah ghazwah, sebuah peperangan, beliau pada malam hari beliau bermimpi ihtalam, beliau mimpi basah. Kemudian ketika pagi hendak melakukan sholat subuh, beliau mendapati bahwasanya pagi itu sangat dingin sekali. Pagi itu sangat dingin sekali. Kemudian beliau tidak bisa berwudu karena takut akan terjadi sesuatu pada dirinya. Maka beliau melakukan tayamum. Setelah beliau tayamum, kemudian beliau memimpin sholat dengan para jamaah, para sahabat yang lain. Kemudian setelah beliau kembali, beliau menceritakan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atusalli wa anta junubun, apakah kamu memimpin sholat sedangkan kamu dalam keadaan junub? Kemudian Amr bin al-As berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, jangan bawa dirimu kepada kehancuran, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap kalian. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan tidak
membantah ataupun tidak mengatakan sesuatu kepada Amr bin As. Ini tandanya adalah kita diperbolehkan dalam keadaan darurat. Kapan itu darurat? Ketika terjadi ataupun ketika takut akan terjadinya sesuatu terhadap diri kita. Karena salah satu dari maqasidus syariah, tujuan syariah adalah hifdzun nafsi, menjaga diri. Kalau kita takut akan terjadi sesuatu kehancuran, sesuatu sakit atau kecelakaan terhadap diri kita boleh untuk meninggalkan hal tersebut. Itu pertama. Jadi ketika kita sakit tidak memungkinkan untuk terkena air dan kita takut ketika diri kita terkena air akan terjadinya sesuatu terhadap diri kita, maka itu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Au kunta fi safarin falam tajidil ma, atau ketika kalian dalam keadaan safar dan tidak menemukan air. Nah, tadi ada cerita juga untuk yang dalil yang pertama, yaitu suatu ketika ada seorang sahabat ketika dalam keadaan safar. Beliau terkena luka di kepalanya. Kemudian setelah itu beliau bertanya kepada kemudian beliau istirahat malam dan bangun, ternyata beliau ihtalamat. Beliau mimpi basah. Nah, kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada rukhsah untuk saya? Sahabatnya yang kepalanya terkena luka tadi, apakah ada rukhsah untuk saya? Maka para sahabat menjawab, tidak. Kalau selama engkau masih kuat, selama engkau masih mampu, maka kamu harus mandi. Akhirnya sahabat ini mandi junub. Kemudian setelah itu ternyata terjadi infeksi di kepalanya, di luka yang ada di kepalanya, kemudian meninggal. Nah, kemudian cerita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qatalu, kalian telah membunuh mereka. Rasulullah SAW marah. Qatalahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Jadi ini sebuah kesalahan. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa kalian tidak bertanya ketika kalian tidak mengetahui? Fa inna ma syifa'ul ai as-su'al, sungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Inna ma kana yakfihi an yatayammam, sesungguhnya cukup bagi dia untuk bertayamum. Jadi ketika kita tidak tahu terhadap sesuatu hal, itu kita tidak boleh untuk bersegera menjawab dengan alasan-alasan kita atau dengan sesuatu yang kita tidak mengetahui, karena itu nanti akan membawa kehancuran. Kalau kita tidak tahu, ya udah jawab tidak tahu, bertanya kepada yang lebih tahu. Nah, di sini bahwasanya kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum ketika takut akan terjadinya sesuatu hal keburukan yang akan menimpa kita. Maka kemudian alasan yang ketiga adalah au kunta fi safarin falam tajidil ma, ketika kita dalam perjalanan dan kita tidak menemukan air, maka itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Syaratnya apa? Kita sudah mencari kesana kemari, ternyata tidak ada air, maka itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, setelah itu bagaimana cara kita bertayamum? Bagaimana tata cara kita bertayamum? Dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya sahabat Ammar suatu ketika beliau dalam bepergian dan beliau dalam keadaan junub. Falam usibil ma, dan beliau tidak mencari air, tidak menemukan air. Nah, kemudian sahabat ini Ammar, fatama'aktu fis sa'idi wa sallaitu fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini dia inisiatif sendiri. Ya, kalau mandi kan pakai air ya, pakai air sampai badannya rata semuanya. Nah, ini kalau nggak ada air pakai tanah kan boleh. Akhirnya dia inisiatif. Dia berguling-guling di atas pasir. Jadi berguling-guling di atas pasir sebagai tanda ganti ini untuk mandi wajib. Gak ada air, ya udah pakai tanah, guling-guling di tanah. Akhirnya setelah dia guling-guling,
Kemudian dia melakukan sholat. Kemudian setelah itu dia bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya innama kana yakfika hadza, sesungguhnya cukup bagimu untuk bertayamum. Wa daraban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikaffaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masaha wajhahu wa kaffaihi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan, gini loh, cukup seperti ini saja dengan menempelkan kedua telapak tangannya ke tanah, kemudian wa nafakha fihima, setelah itu meniup keduanya, kemudian mengusapkan muka, wajah, mengusapkan wajah dan telapak tangan. Jadi cukup dengan wajah dan telapak tangan, dan mengambilnya cukup sekali. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini. Jadi ketika kita junub tidak menemukan air, tidak perlu guling-guling di atas pasir atau di atas tanah sebagai ganti mandi wajib. Akan tapi cukup hanya dengan tayamum, cukup dengan tayamum. Tetapi nanti kalau sudah menemukan air mandi, baru kita melakukan mandi wajib. Itu adalah tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga ini bermanfaat, kita mengetahui kapan kita boleh melakukan tayamum dan bagaimana tata cara tayamum yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya sebelum tadi kita menaruh telapak tangan kita di atas lantai atau di atas tanah, bukan lantai, di atas tanah, maka kita yang pertama adalah ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan bismillah. Ingat, niatnya tidak perlu dilafadzkan, kita niatkan di dalam hati, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah itu mengusap wajah dan tangan. Kemudian kalau kita menemukan air, baru kita berwudu. Apakah ketika kita sudah bertayamum, kemudian kita sholat, setelah kita sholat, kita melakukan perjalanan, kemudian kita menemukan air, apakah kita harus mengulangi sholat kita, kemudian kita berwudu dan mengulangi sholat kita? Tidak, karena sholat kita sudah gugur, kita sudah dihitung melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Jadi kita tidak usah dan tidak perlu untuk mengulanginya lagi. Wallahu taala alam bisawab. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.